Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas atau memaparkan materi aljabar matrik, yaitu tentang matrik terpartisi atau matrik partisi ya, atau matrik blok begitu. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Kita awali dengan definisi ya, bahwa matrik terpartisi atau dikatakan juga matrik blok ya dalam beberapa referensi itu adalah sebuah matrik yang dapat dibagi atau dipartisi ke dalam sejumlah submatrik dengan cara menyelipkan garis horizontal dan atau vertikal ya di antara baris-baris atau kolom-kolom matrik tersebut. Jadi nantinya matrik tersebut akan terbentuk atau disebut matrik terpartisi. Submatrik-submatrik di dalamnya itu disebut sebagai elemen blok ya. Baik, kita lihat sebuah matrik A, di mana matrik A ini matrik biasa ya, dengan matrik ordonya adalah 3 baris dan 4 kolom atau 3 kali 4. Nah, kita akan membuat matrik terpartisi dari matrik A ini. Kita boleh saja ya, tergantung dari keinginan kita ya. Misalkan saya berikan atau selipkan garis vertikal ya ke dalam matrik A tersebut, misalnya di antara kolom ke-1, di antara kolom ke-1 dan kolom kedua itu saya selipkan sebuah garis vertikal putus-putus ya. Kemudian antara baris ketiga kolom ketiga dan kolom keempat, saya juga selipkan selipkan garis vertikal seperti ini ya, sehingga matrik A ini menjadi matrik terpartisi. Misalkan saja saya tulis matrik A, katakanlah ya ini sebagai A11, kemudian A12, A13. Nah, matrik ini menjadi matrik terpartisi, di mana matrik A menjadi matrik seperti ini ya. Kemudian saya misalkan lagi matrik A ini saya coba partisikan lagi, misalnya pada baris ini, baris kedua dan baris ketiga saya berikan garis putus-putus ya, seperti ini. Nah, sehingga pada matrik A ini sekarang berubah menjadi matrik terpartisi, dimana menjadi, katakanlah saya tulis baris elemen bloknya A11 dan A21 ya, menjadi matrik terpartisi dua baris satu kolom ya, 2 baris 1 atau 2 kali 1 seperti itu. Kalau ini 1 kali 3 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi asalnya matrik A ini 3 kali 4 dipartisi menjadi seperti ini, dibuat blok elemen bloknya menjadi seperti ini. Jadi matriknya adalah 1 kali 3. Ini juga 2 kali 1. Nah, A11, A21 ini ya, A11, A12, A13 ini dikatakan sebagai elemen blok ya. Ini elemen blok. Elemen blok. Nah, ini juga sama, dia elemen blok. Jadi elemen pada matrik terpartisi itu merupakan matrik lagi di dalamnya begitu. Jadi kalau misalnya A21 ini A11, A12, kalau kita tulis secara lengkap begitu ya, maka akan ada 2 buah matrik gitu kan. Jadi dalam matrik nanti dia ada matrik lagi begitu ya, 2, 4, 3, 6, 1,
5 7 9. Ini matrik yang pertama A11, kemudian A12 nya min 1 0 2 2. Nah, jadi ada dua buah matrik di dalamnya. Nah, ini dikatakanlah elemen blok ya, elemen blok. Begitupun dengan contoh yang ketiga ya. Jadi kalau misalnya saya partisinya 3 garis ya. Pertama antara baris kedua baris ketiga, kemudian antara kolom ke-1 kolom kedua, antara kolom ketiga dan kolom keempat. Jadinya seperti ini. Nah, sehingga kalau misalnya dibuat elemen blok ya, katakanlah ini menjadi A11, yang ini A12, yang ini A13 ya, 69 A13, kemudian yang min 1 itu adalah A21, yang 0 dan 2 ini adalah A22, kemudian yang 2 ini adalah A23 ya. Jadi ordonya sekarang matrik terpartisi ini menjadi baris 2 kolomnya 3 ya, jadi ordonya 2 kali 3. Oke, seperti itu saya kira mudah dipahami ya. Jadi asalnya matrik seperti biasa, kemudian bisa kita partisi menjadi matrik dengan ordo 1 kali 3, kemudian bisa kita partisi menjadi ordo 2 kali 1, bisa kita partisi juga menjadi ordo 2 kali 3. Oke, dan elemen-elemen di dalamnya ini disebut sebagai elemen blok ya. A11, A12 itu elemen blok. Baik, selanjutnya kita lihat matrik terpartisi M kali N adalah matrik yang kita simbolkan ya. Matrik A dimana dia adalah AIJ ya, simbolnya AIJ, terus sebagai matrik bloknya dimana I nya dari 1 sampai M dan J nya dari 1 sampai N kalau ditulis secara umum begitu ya. Dan dia dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Matrik A ini A11, ini elemen bloknya ya. Nah, dimana dia sebuah matrik A12 sampai A1C, katakanlah sampai A1C begitu. Kemudian dan seterusnya sampai ARC ya, barisnya sebanyak kolomnya sebanyak R gitu kan, barisnya sebanyak C. Oke. Nah, bisa dituliskan atau dalam bentuk umum sebagai matrik bentuk seperti ini. AIJ itu dikatakan submatrik atau dikatakan elemen blok tadi, di mana submatrik A ini AI1, AI2, AIC pada baris ke I dari A itu mempunyai jumlah baris yang sama untuk setiap I sama dengan 1, 2 sampai R. Demikian untuk kolomnya ya. Kolomnya pun sama, submatrik A1J, A2J, ARJ sampai ARJ ya, pada kolom ke J itu dia mempunyai jumlah kolom yang sama untuk J-nya dari 1 sampai C. Jadi maksudnya pada setiap baris, misalnya pada baris ke-1 nih ya, pada baris ke-1 ini elemen-elemennya ya, dia pada submatrik A11, 12 sampai A1C, maka submatrik ini dia akan mempunyai jumlah baris yang sama ya pada setiap ini ya. A11 dan A12 dan A13 sampai A1C ini dia memiliki jumlah baris yang sama. Begitupun dengan kolomnya ya, misalkan A11, A21 misalkan pada baris 1 kolom 1 ya. Nah, dia akan memiliki jumlah kolom yang sama. Jumlah kolom yang sama. Kita misalkan saja lah, misalkan matrik A ini ya. Ini kan bisa dikatakan A itu A11, A12, A13 ya. Ini A11, A12, A13. Lalu A21, A22, A23. Nah, kita perhatikan untuk baris pertama misalkan ya. Ini baris pertama. Pada baris pertama, maka A11, A12 dan A13 pasti memiliki jumlah baris yang sama. Oke, kita lihat untuk A11 kan 21 kan.
yang ini. Untuk A12 4, 3, 5, 7. Untuk A13 6, 9. Maka ketiga-tiga ini memiliki baris yang sama ya. Yang ini 2 kali 1, yang ini 2 kali 2, yang ini 2 kali 1. Dia memiliki jumlah baris yang sama. Begitupun untuk baris yang keduanya ya. Begitupun untuk kolomnya misalnya ya. Pada kolomnya yang ini A11 itu kan 21. Lalu kolom yang kedua yang ini A21 itu 11 atau min 1 ya, satu elemen. Yang ini ordonya adalah 2 kali 1, yang ini 1 kali 1. Dia memiliki jumlah kolom yang sama. Nah, itu maksud dari penjelasan ini, begitu ya. Baik, saya kira bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Matrik partisi persegi atau bujur sangkar. Oke, di sini ada beberapa syarat ya untuk menyatakan bahwa matrik tersebut adalah matrik partisi persegi atau matrik partisi bujur sangkar. Yang pertama, matrik A adalah matrik persegi. Ya, dimana matrik persegi kita sudah tahu memiliki ordo M kali N, dimana M nya sama dengan N ya. Kemudian yang kedua, partisinya membentuk matrik persegi ya, setelah dipartisikan akan membentuk matrik persegi. Yang ketiga, partisi diagonalnya merupakan matrik persegi. Nah, itu 3 syarat yang harus dipenuhi agar sebuah matrik partisi itu dikatakan matrik partisi persegi. Kita lihat contoh yang pertama ya. Matrik A adalah matrik yang berordo 4 kali 4. Dia merupakan matrik persegi, sudah terpenuhi ya. Kemudian jadi yang pertama terpenuhi. Kita lihat yang kedua, partisinya membentuk matrik persegi. Jadi kalau kita lihat di sini garis yang membentuk partisinya antara kolom ke-1 dan kolom kedua, kemudian baris ke-1 dan baris kedua ya. Kolom kedua dan 3, baris kedua dan baris ketiga, kita buat sebuah garis horizontal dan vertikal, maka ini akan membentuk matrika ini akan membentuk A11, A12, A21, A22 ya. Blok matriknya ada 4 ya. Dan ini matriknya adalah ordonya 2 kali 2. Nah, berarti untuk yang kedua, partisi membentuk matrik perseginya terpenuhi, karena setelah dipartisi membentuk matrik persegi lagi, A2 kali 2. Kita lihat contoh yang ketiga ya. Syarat yang ketiga ada partisi diagonalnya merupakan partisi matrik persegi. Jadi blok diagonal ya dalam matrik. Kita lihat di sini matrik A 2 kali 2, saya tulis lagi A11, A12, A21, A22. Nah, blok diagonalnya berarti A11 dan A22 ya. Dan kita lihat apakah dia matrik persegi atau bukan. Untuk A11 di sini ordonya 2 kali 2 dan A22 di sini ordonya juga 2 kali 2. Maka terpenuhi ya, partisi diagonalnya merupakan matrik persegi juga. Nah, sehingga untuk matrik yang pertama ini dikatakan matrik partisi persegi atau bujur sangkar ya. Oke, kita lihat yang kedua ya, matrik A ini tapi di partisinya berbeda ya. Kita lihat untuk yang pertama jelas dia terpenuhi karena matrik A ini adalah 4 kali 4, dia matrik persegi. Kemudian yang kedua kita lihat di partisinya antara kolom 1 kolom 2, kemudian baris 2 baris 3 ya. Jadi terbentuk garis putus-putus seperti ini. Maka kalau kita lihat matrik A, kita buat blok matriknya berarti A11, A12, A21 dan A22 ya. Kita lihat di sini ordonya 2 kali 2. Maka partisi membentuk matrik persegi ini
terpenuhi karena setelah dipartisi membentuk matrik partisi ordo 2x2, asalnya 4x4 kan ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, saya tulis lagi A2x2 ini A11, A12, A21, A22 ya. Partisi diagonalnya merupakan matrik persegi. Kita lihat diagonal utamanya di sini A11, A22. Kita cek apakah dia matrik persegi atau bukan. Kalau kita lihat untuk A11 dia ordonya adalah 2x1 dan A22 dia ordonya adalah 2x3 ya. Jadi ini 2x1, yang ini 2x3. Nah, ternyata setelah kita lihat partisi diagonalnya tidak membentuk bukan merupakan matrik persegi ya. Berarti seperti itu. Berarti di sini kesimpulannya matrik A yang ini setelah dipartisi seperti ini bukan matrik partisi persegi. Oke. Nah, seperti itu ya, saya kira bisa dipahami. Nah, untuk contoh selanjutnya kita lihat ini adalah sebuah matrik A, di mana matrik A ini 2, 3, 4, 5 kali 5 ya. Nah, kemudian kalaulah kita partisi seperti ini ya, seperti gambar ini, di mana kita partisi K kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5, kemudian kita barisnya baris 2 baris 3, lalu baris 4 baris 5 ya, sehingga terbentuk partisi seperti ini. Oke, untuk syarat yang pertama terpenuhi karena dia adalah 5x5, dia matrik persegi. Kemudian yang kedua kita lihat partisinya membentuk matrik persegi atau tidak. Jadi yang pertama ini terpenuhi ya. Yang kedua kita buat matrik yang setelah dipartisi. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi 9 blok. Jadi A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ya. Nah, ternyata setelah dipartisi menjadi matrik ordonya 3x3. Maka terpenuhi juga matrik partisi-partisinya membentuk matrik persegi. Kemudian yang ketiga, kita lihat diagonalnya harus merupakan matrik persegi ya. Kita cek saja A11, A22, A33 ya. A11 kita lihat dia 2x2 ordonya. Betul, matrik persegi. Kemudian A22 dia juga 2x2 ya. Kemudian yang ini A11 ya. Jadi kalau kita lihat semuanya merupakan matrik persegi pada diagonalnya, sehingga terpenuhi. Sehingga matrik ini dengan partisi seperti ini dikatakan matrik partisi persegi. Oke. Nah, boleh coba untuk yang ini. Nah, silahkan ya. Kalau di partisinya seperti ini, apakah dia merupakan matrik partisi persegi atau bukan? Seperti itu ya. Baik, selanjutnya, apabila matrik terpartisi A ini berukuran R kali R atau matrik persegi ya. Jadi atau M kali M lah begitu ya. Dia adalah merupakan matrik persegi seperti gambar berikut ya, dimana isinya atau elemennya bloknya seperti ini A11, A12 ya, matrik persegi. Maka elemen AIJ itu disebut blok diagonal jika I sama dengan J. Nah, artinya dia dikatakan blok diagonal, maka elemen blok AIJ nya untuk I sama dengan J itu dikatakan blok diagonal ya. Berarti I sama dengan J kan tidak lain adalah A11, A22, A33, A44 dan seterusnya sampai ARE. Nah, ini dikatakan elemen blok diagonal. Oke. Yang kedua, kalau I nya tidak sama dengan J ya kebalikannya, block off diagonal ya. Blok, saya ganti warna ya. Nah, ini misalnya ini, nah yang merah ini dikatakan blok
of diagonal. Oke, saya kira itu bisa difahami ya. Kemudian jika semua block of diagonal dari matrik A ini merupakan matrik 0 ya, matrik 0 itu matrik yang semua elemennya 0, yaitu AIJ sama dengan 0 ketika I tidak sama dengan J yang block of diagonal ya, maka ini disebut dengan matrik blok diagonal atau matrik diagonal partisi ya, ingat ya, atau ditulis sebagai diag ya, A sama dengan diagonal dari ini, atau A sama dengan A11 tambah ya, tambah ini operasi tambah blok matrik ya, A11 A1, oh ini salah, ini A11 A22 dan seterusnya, ini pakai R ya, ARR begitu, A11 A22 A33 dan seterusnya ARR karena dia ini menggunakan R. Oke, jadi kalau block of diagonalnya yang ini ya, yang merah ini merupakan elemennya itu matrik bloknya itu 0 ya, jadi matrik 0 semua, matrik 0 semua, maka dikatakan matrik blok diagonal atau matrik diagonal partisi. Yang sering dipakai sih ini ya, dikatakan matrik diagonal partisi. Nah, seperti gambarannya seperti ini. Jadi ini matrik 0 semua begitu ya, di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utamanya. Matrik diagonal partisi atau biasanya ditulis sebagai A sama dengan diag dari A11 A122 A33 dan seterusnya ARR ya, atau seperti ini, penjumlahan seperti ini. Oke, kita contohkan ya. Misalkan ada matrik A dengan ordonya di sini 4x4 ya, 4x4. Kemudian kita bentuk partisinya seperti ini, garis merah ini di antara baris kedua dan ketiga, kolom kedua dan ketiga. Nah, kita lihat di sini yang dikatakan blok diagonal itu adalah matrik yang ini ya. Kalau saya tulis lagi A11 berarti A12, A21, A22. Nah, untuk A11, A22 ini dikatakan matrik atau apa namanya, elemen blok diagonal ya. Blok diagonal. Oke. Dan yang lainnya, misalkan saya gambar. Nah, yang merah ini dikatakan block of diagonal. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Kemudian kita contohkan lagi untuk matrik yang selanjutnya, A 3x3 ini matriknya, matrik persegi. Lalu dibuat partisi seperti ini di antara baris ketiga, 2 ketiga, kemudian kolom kedua ketiga, sehingga terbentuk matrik partisi A11, A12, A21, A22. Oke, kita lihat blok diagonalnya. Nah, ini blok diagonalnya seperti ini. Nah, tetapi kalau kita lihat matrik block of diagonalnya seperti ini. Ini block of diagonal bernilai ini matrik 0 ya, ini juga matrik 0. Kita lihat di sini ya.
Nah, ini matrik 0, ini juga matrik 0. Nah, bagaimana kalau matrik partisi itu seperti itu ya? Maka ini dikatakan matrik ini adalah matrik diagonal partisi ya. Matrik merah lagi. Matrik diagonal partisi. Kenapa disebut demikian? Karena blok diagonalnya bukan matrik 0 dan blok of diagonalnya keduanya merupakan matrik 0. Oke, ini juga bisa dicontohkan lagi. Kita lihat yang kedua, ini blok diagonalnya, kemudian blok of diagonalnya merupakan matrik 0. Jadi A12 sama dengan A21, dia merupakan matrik 0. Maka yang ini juga dikatakan matrik diagonal partisi. Oke, seperti itu ya. Ya, kita lihat jika aij-nya sama dengan 0, untuk i-nya untuk i lebih dari j, ya, di mana ij-nya 1 2 3 dan seterusnya sampai r ya. Maka ini disebut matrik blok segitiga atas. Nah, segitiga atas. Kita lihat ya. Kalau misalkan aij-nya itu harus 0, untuk i lebih dari j. Kita lihat misalkan ya untuk ini ya, A12. Ini kan i-nya 1, j-nya 2 ya, i-nya kurang dari j. Nah, berarti bukan yang ini. Nah, kebalikannya berarti yang ini, A21 misalnya ya. Nah, kalau i-nya lebih dari j itu, aij-nya itu 0 untuk i lebih dari j, ya artinya dia daerah di bawah segitiga, di bawah blok diagonal ya. Ini blok diagonal. Nah, untuk elemen yang 0 i lebih dari j itu kan berada di bawah blok diagonal ya. Nah, ini nilainya adalah 0, maka dikatakan bahwa matrik A itu adalah matrik blok segitiga atas ya. Dan sebaliknya, kalau aij-nya yang 0 itu dimana untuk i kurang dari j, berarti yang ada di atas blok diagonal ini semua adalah matrik 0, maka ini dikatakan matrik blok segitiga bawah. Oke, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh. Ini matrik A ini 4 kali 4, kemudian dipartisinya seperti ini menjadi bentuk matrik A11, A12, A21, A22. Nah, kita lihat ini blok diagonalnya. Blok diagonal. Lalu kita lihat, nah ini A21 ternyata matrik 0 ya. 0 0 0 0, dia matrik 0. Nah, sehingga untuk A12 nya bukan matrik 0, ini menjadi bentuk matrik blok segitiga atas ya. Ini matrik blok segitiga atas, karena yang 0 nya di bawah blok diagonal ya. Contoh untuk yang kedua ya, kita lihat untuk yang kedua ini juga sama ya. Ini blok matrik blok segitiga atas, karena yang ininya kan tidak 0, yang ini yang 0. Untuk yang ini kita lihat matrik A, saya buat dulu A11, A12, A21, A22. Nah, kita lihat ini matrik blok diagonalnya. Lalu kita lihat untuk A12 ini sama dengan 0 ya, matrik 0. Nah, berarti ini dikatakan sebagai matrik blok segitiga bawah. Nah, A21 nya tidak 0 ya. Boleh dikatakan begitulah. Nah, ini segitiga atas. Ini juga sama, matrik blok segitiga bawah. Saya kira bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya operasi-operasi pada matrik terpartisi.
Pada operasi-operasi matrik terpartisi umumnya ya sama seperti operasi matrik biasa ya. Hanya saja mungkin dalam matrik itu ada matrik ya, seperti itu. Perkalian skalar K yang tidak nol ya, misalnya ada sebuah nilai K di mana K-nya tidak sama dengan 0 ya. Kemudian dikalikan dengan sebuah matrik partisi A. Ya, ingat ya, ini blok matrik ya, ini blok matrik. Jadi di dalamnya adalah matrik. Maka perkalian antara K dengan matrik partisi A ini ya berarti kita kalikan dengan setiap blok matriknya ya, setiap elemen blok matriknya. K dikali ini, kemudian K dikali ini, nah, dikali semua elemen blok matriknya. Ya, misalnya misalkan A-nya adalah matrik ini ya, dipartisi seperti ini. A sama dengan A11, A12, A1, A21, A22. Ini setelah dipartisi, misalkan saja K-nya sama dengan 2 lah begitu ya. Kita kalikan K dikali A ini ya berarti K kali A11, K kali A12, K kali A21, K kali A22. Ini kalau misalkan diselesaikan ya menjadi 2 kali A11-nya kan dia sebuah matrik 1, 2, 0, 5 gitu kan. Kemudian selanjutnya 2 kali 0, 0, kemudian 2 kali 2, 0, kemudian 2 kali 9 ya, tinggal nanti diselesaikan saja seperti itu. Nah, untuk proses yang ini kan berarti ada perkalian skalar dengan sebuah matrik yang pernah dijelaskan sebelumnya ya. Kita kalikan 2 ini dengan semua elemen matrik di sini. Nah, sama kan? Jadi kalau misalnya sebuah K yang tidak 0 kita kalikan dengan operasi matrik terpartisi ya sama seperti ini, sama seperti matrik yang dikalikan suatu skalar K dikalikan dengan sebuah matrik gitu ya. Jadi proses yang ini yang terpartisi sama seperti proses yang ini ya, kita kalikan dengan semua matrik. Kemudian yang kedua adalah transpos matriks terpartisi ya. Jika kita lihat ada sebuah matrik terpartisi A, katakanlah ini ya. Kemudian kalau kita transpos bagaimana ya, sama dengan proses transpos pada matrik biasa begitu ya. Ya, misalkan ini sebuah matrik yang terpartisi A11 yang menjadi A11 transpos gitu ya. A12 jadi A21 transpos gitu kan, dan seterusnya seperti itu ya. Saya kira ini bisa dipahami lah untuk transpos. Selanjutnya operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan juga sama ya. Misalkan matrik A ini matrik A ini A11, ini matriks partisi dan seterusnya. Kemudian ada matrik B ya, kita bisa menjumlahkan ya dengan syarat bahwa penjumlahan elemen bloknya terdefinisi ya. Nah, ingat syarat penjumlahan ya, atau dikatakan secara matrik partisi itu dikatakan A dan B ini konformal untuk penjumlahan, jadi dia terdefinisi ya, bisa dijumlahkan untuk penjumlahan itu ya. Proses pada penjumlahan matrik ya sama ya, terdefinisi dia ya. Yang kita jumlahkan berarti ordonya harus sama dulu ya, antar ordo A dan B ini harus sama. Kemudian kita jumlahkan elemen-elemen yang seletaknya, seperti itu dikatakan bahwa dia adalah konformal, dan dia juga berlaku konformal untuk setiap elemen bloknya ya, setiap elemen bloknya. Begitupun juga dengan pengurangan seperti ini ya, pengurangan. Jadi A11 ditambah B11 itu kan, ini elemen satu seletak dia ya. Oke, begitupun dengan pengurangannya. Saya kira untuk contohnya bisa silahkan dicoba ya.
Bagaimana untuk perkalian matrik yang terpartisi? Nah, jika A ini berukuran M kali N dan B berukuran P kali Q, masing-masing terpartisi sebagai berikut. Ini matrik A, ini matrik B. Maka perkaliannya, nah, misalkan ini katakanlah kita definisikan dulu ya. AIKBKJ seperti proses perkalian pada matrik seperti biasa ya di video sebelumnya. AIK dikali BKJ, di mana I-nya dari 1 sampai R lah katakan, kemudian J-nya dari 1 sampai V, kemudian K-nya dari 1 sampai C. Dan A dan B ini konformal untuk perkalian, artinya terdefinisi ya. Jadi kita anggap ini bisa dikalikan gitu ya. Maka A kali B ini matrik A terpartisi dikali matrik B terpartisi menjadi sebuah matrik baru. Ya, katakanlah F ya di sini FIJ begitu ya. Di mana FIJ ini berlaku rumus, ingat pada materi sebelumnya ya tentang perkalian. Sigma dari AIKBKJ, di mana K-nya dari 1 sampai C, ini pakai C ya. Kemudian I-nya dari 1 sampai R, J-nya dari 1 sampai V ya. Kita tinggal perkalian baris kolom seperti biasa, hanya terjadi pada partisi ini ya. Jadi A1 misalnya FIJ ini AI1 B1J, kalau K2 ya AI2 B2J, kalau 3 K-nya 3 ya AI3 B3J, seperti itu. Untuk proses ini saya kira bisa dipahami lagi dengan materi sebelumnya ya, materi perkalian. Hanya ini terjadi pada partisi. Kita contohkanlah misalnya sebagai ilustrasi, ada sebuah matrik A, ini matrik partisi ya, dimana matrik partisinya ini 2 kali 2. Matrik B partisinya adalah juga 2 kali 2. Maka A kali B ya berarti kan baris kolom ya. Kalau misalkan langsung saja kita buat langsung, berarti baris 1 dan kolom 1 ya. A11 kali B11, ini secara langsung ya. Kalau secara aljabarnya bisa diproses seperti pada perkalian seperti biasa. A11 B11 tambah A12 B21 ini ya. Kemudian baris 1 dan kolom keduanya ini, baris 2 dan kolom ke-1 yang ini ya, baris 2 dan kolom kedua juga yang ini. Tapi dengan catatan dia konformal ya. Artinya syarat daripada perkaliannya itu terpenuhi. Nah, di sini ada contoh ya. Ini matrik A ini adalah matrik yang sudah terpartisi seperti ini. Ini blok matrik pertama A11, kemudian keduanya A12, ini yang ketiga, ini yang keempat A22 ya. Lalu B-nya ini sudah dipartisi seperti ini baris 1 kolom 1, B1 ya, lah B11 maksudnya. Ya ini B21. Oke. Nah, kalau kita lihat A kali B ini dia konformal secara partisi, karena ini 2 kali 2, ini 2 kali 1 ya. Jadi baris pada matrik pertama A ini sesuai atau sama dengan kolom pada matrik yang keduanya ya. Oke, selanjutnya kita kalikan saja A kali B, di mana matrik A dikali B ini ya, kita berarti dapatkan A11 B11, jadi perkalian biasa ya. Nah, ini untuk baris yang pertama kita dapat, baris yang kedua kita dapat ini ya. Oke, satu-satu kita cari ya. A11 B1 A11 B11 ya, ini kalau misalnya supaya A11 B11 B21. Oke, kita dapatkan untuk baris yang pertama ini ya, kita kalikan. Kita dapatkan 2 min 3 1
Ini A11 B11 berarti A11 yang ini, lalu B11. Ini B11 yang ini ya. Kita kalikan, kita dapatkan ini. Lalu untuk yang kedua A12B21 berarti A12-nya A12 yang ini, berarti yang ini kita kalikan dengan yang ini ya, kita dapatkan yang ini. Nah, sehingga setelah kita proses kita dapatkan min 5 4 min 6 2. Ya. Yang kedua berarti kita cari baris yang kedua ini, A21 B11 ini ya, A21 A22 B21. A21 kita lihat A21 nya itu yang ini ya. Kemudian B11 nya berarti yang ini. Lalu ditambah A22 nya adalah yang ini 7 min 1. Lalu B21 nya adalah yang ini ya. Oke, kita proses ya. Saya anggap sudah bisa ya. Saya anggapnya sudah bisa proses perkalian dan penjumlahan pada matrik. Lalu kita dapatkan nilai ini, dan yang ini kita dapatkan nilai yang ini, sehingga kita dapatkan ini 2 1. Berarti kita tinggal gabungkan saja ya. A11 B11 ini kan hasilnya ini min 5, ini min 5 4 min 6 2. Lalu untuk baris yang kedua kita dapatkan ini 2 min 1. Jadi secara umum kalau kedua matrik ini bisa dikalikan ya, berarti hasil akhirnya itu merupakan matrik 2 kali 1 ya. Terpartisi. Jadi matriknya 2 kali 1 terpartisi. Atau kalau misalkan partisinya kita hilangkan ya, berarti kita dapatkan min 5 4 min 6 2 lalu 2 1. Itu ya. Jadi kalau matrik itu terpartisi, maka ordo ini akan menjadi 2 kali 1 ya, 2 kali 1. Tapi kalau kita hilangkan partisinya di akhir ya, akan menjadi matrik seperti ini ya, matrik 3 kali 2 ya, berarti matrik 3 kali 2. Baik, saya kira bisa dipahami ya. Silahkan dicoba. Untuk selanjutnya trace matrik yang terpartisi, kita misalkan ini trace ya. Kalau trace kita tinggal menjumlahkan diagonalnya ya. Kalau trace ya, kalau matrik A ini merupakan matrik terpartisi seperti ini, maka trace A ini berarti penjumlahan trace dari diagonalnya ya, diagonalnya. Jadi kalau diagonalnya ini, blok diagonalnya A11 A22 sampai A KK, maka kita tinggal menjumlahkan saja di matrik tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini contohnya sebuah matrik yang sudah dipartisi A11 A12 A21 A22. Berarti untuk trace dari matrik terpartisi A itu adalah trace dari A11 ditambah trace dari A22 ya, trace-nya. Jadi kalau trace A11 kita lihat di sini adalah matriknya 2 kali 2. Berarti trace dari A11 1 tambah 3 ya, 1 ditambah 3 ditambah trace dari ini juga 2 kali 2. Trace dari A22 adalah 7 tambah 6. Jadi seperti itu ya, 4 ditambah 13 ya, berarti 17. Oke, saya kira seperti itu untuk trace. Nah, kita lanjutkan. Oh ya, ini ada beberapa soal latihan ya. Silahkan beberapa soal latihan untuk dicoba. Tentukan ukuran setiap matrik blok dan ukuran setiap elemen blok matrik di bawah ini. Kemudian hitunglah perkalian AB
dari matrik terpartisi ini, kemudian diketahui blok suatu matrik M adalah ini, maka diagonal matrik terpartisinya berapa? Diagonalnya ABC, kemudian ya yang dicari adalah M pangkat 2 ya, matrik M pangkat 2 itu. Oke. Saya kira sampai di sini dulu untuk materi kita kali ini. Terima kasih sudah mempelajari. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saya ucapkan atau saya tuliskan. Ada kesalahan silahkan ditulis di kolom komentar seperti itu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.